رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على rasulihil karim amma ba'd. Para orang tua kami, Pak Ketua DKM Masjid Al-Amin, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita akan lanjutkan ta'lim kita dari kitab Muntakhab Ahadits, bab keutamaan keluar di jalan Allah, khuruj fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling utama? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya, ya, salat pada waktunya, as-salatu li waqtiha. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, Summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, yang pertama salat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, yang ketiga baru jihad fi sabilillah. Maknanya adalah jika ada orang tua kita yang sudah sepuh, ya, itu tiket surga kita. Terus kita ada kewajiban jihad misalnya, kayak seperti di Palestina gitu ya. Kita diserang akidah kita oleh satu bangsa. Maka saat kita ingin berangkat, dahulukan mana? Ya. Kalau di rumah ada yang menjaga orang tua kita dan musyawarah, kita bisa berangkat. Tapi kalau satu-satunya anak kita doang, yang laki-laki gitu ya, maka kita jaga ibu kita. Baru yang terakhir, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan, semuanya mendapat jaminan dari Allah. Jika hidup akan diberi rezeki dan dicukupi. Jika pun wafat, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah, nikmat banget ini. Golongan yang pertama adalah barang siapa masuk ke rumahnya, kemudian mengucapkan salam, maka ia mendapat jaminan dari Allah. Masuk rumah, mengucap salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang di dalam rumah. Kalau nggak ada orang di dalam rumah, kita ngucap assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah barang siapa keluar menuju masjid, maka ia mendapat jaminan dari Allah. Masya Allah. Dan yang ketiga, barang siapa keluar di jalan Allah, maka ia pun mendapat jaminan dari Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Subhanallah ya, Islam ini luar biasa ya. Kelihatannya amalnya kecil, ringan, tapi sering lalai kita. Kadang-kadang anak kita nggak kita tegur. Masuk rumah, Assalamualaikum. Apaan tuh Assalamualaikum? Lamlikum. Lamlikum tuh apa artinya lamlikum? Oh itu kan ini aja Pak Ustadz. Giliran bahasa Inggris saja harus sempurna. Ladies and gentlemen. Pengucapannya, lafalnya harus sesuai pronunciation yang standar internasional. Oh, ya enggak? Ya. Giliran ngucap salam, Assalamualaikum. Apaan Assalamualaikum? Artinya apa Pak Haji? Assalamualaikum. Ada yang tahu arti Assalamualaikum?
Gitu ya. Kita tegur itu, sini sayang. Jangan marah juga, jangan negurnya, sini sayang. Ngucap salamnya nggak gitu sayangku. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal itu Pak, kalau dibuat dengan sempurna, baru dia ada power. Tapi kalau amal yang sudah sebaik apapun dibuat dengan asal-asalan, nggak ada powernya. Jadi waktu kita masuk ke dalam rumah itu, Assalamualaikum, benar-benar berharap sama Allah. Memberikan keselamatan, kedamaian pada ahli keluarga kita di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalimat ini hebat Pak. Kalau kita amalkan dengan sungguh-sungguh berharap sama Allah, bayangin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan keberkahan. Bahkan kalau ingin rezeki kita bercurah-curah, apa artinya bercurah-curah itu? Deras datangnya dari Allah dan berkah, sungguh-sungguh dalam mengucapkan salam ini. Bahkan ada satu amalan dari para ulama, jangan hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kalau kamu ingin derasnya keberkahan masuk ke dalam rumah kamu, selalu tadi, walaupun ada orang, kita ucap pertama kali Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah kita menghadirkan nabi di dalam rumah kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu keluarga kita jawab. Kalau belum jawab, jawab sayangku. Jadi jawab sama mereka. Kalau kita biasakan ini, insya Allah rumah kita penuh berkah. Insya Allah. Ya, Pak Iwan mau berangkat silakan. Ya. Ini amal ringan. Sebelum yang berat tadi, keluar ke masjid juga ringan, ya, bagi yang dipilih Allah. Kalau yang sakit berat, kalau yang malas juga berat. Itu karena Allah nggak mau pilih dia datang ke rumahnya yang mulia ini. Orang masuk istana pilihan nggak Pak? Pilihan. Kita pun begitu, bisa hadir ke masjid ini adalah pilihan Allah. Kalau bapak-bapak sudah dapat satu sifat, kata para ulama, waktu kamu masuk ke dalam masjid, hati kamu mengatakan sampai berlinangan air mata, seperti kamu mendapatkan uang misalkan 100 miliar gitu, atau 271 triliun. Wah, gitu ya. Gitu kan. Bukan uang korupsi, tapi bukan korupsi timah, bukan korupsi tambang. Ya, bukan korupsi tambang ini, benar-benar dikasih 271 triliun. Saking bahagianya kita neteskan air mata, betul nggak? Ya Allah, makasih gitu ya. Maka lebih hebat apalagi daripada hal diundang Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, ya, pencipta seluruh alam semesta ini, ngundang kita yang siapa kita ini. Terus Allah yang maha besar itu telah mengundang kita ke rumahnya yang mulia. Terus Bapak bisa nangis waktu setelah sholat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau pilih aku ya Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang kuinginkan kecuali ini ya Allah. Istiqomahkan ya Allah. Semoga Engkau pilih aku setiap saat ya Allah untuk pergi ke rumahmu yang mulia ini. Kalau udah sampai kepada sifat itu dalam hati Bapak, maka insya Allah dunia itu Allah kecilkan di hati Bapak. Nggak ada hebatnya itu dunia itu. Tapi sekarang apa? Orang Islam keluar dari masjid mukanya manyun semua. Mukanya merungsung semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kusut banget? Nah, pusing nih, pusing. Kenapa pusing? Nggak ada duit. Semua duit. Sampai ada videonya itu kan, di depan Ka'bah pun doanya fulus. Ya, saudara kita dari Afrika itu fulus. Dilihat sama orang Arab sebelahnya. Ya akhi, saudaraku, kok doa depan Ka'bah fulus. No, jangan gitu. Doanya apa? Ya Allah beri hidayah, ya Allah beri rahmat, ya Allah beri barokah.
Barokah, rahmat, fulus. Kata dia, "Hah? Duit, yang penting duit." Gitu. Hari ini lihat, qobliyah subuh diberikan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keluar salat subuh, kusut semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kusut banget? Pusing gua. Pusing mulu. Hah? Habis dapat dunia dan seisinya pusing. Harusnya keluar masjid, kalau kita tahu nilai amal itu, seluruh kaum muslimin keluar dari masjid, langkahkan kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah berikanlah aku min fadlik, aku bermohon padamu min fadlik. Fadlik itu apa? Karuniamu ya Allah, artinya rezeki yang banyak. Amalkan itu, rezekimu yang melimpah ya Allah. Min fadlik, terus senyum, ketemu siapanya senyum. Kenapa lu seneng banget? Weh, gimana gak seneng gua? Alhamdulillah gua baru dapet dunia seisinya. Keren gak tuh? Hah? Keren gak kalau gitu? Kemana-mana kaum muslimin wajahnya sumringah terus. Kalah kita sama Kus Plus bilang apa? Hati senang walaupun punya uang. Ya gak? Hati senang walaupun tak punya uang. Amalkan itu, harusnya orang Islam yang mengamalkan itu. Setiap keluar masjid dia baru dapat dunia dan seisinya, walaupun gak punya uang. Kan lu gak ada duit, kok seneng banget? Kecil duit mah, gua udah dapat dunia seisinya. Nanti bayar listrik gimana? Allah sediakan, tenang aja itu mah. Emang lu mau bayarin listrik gua? Lu nggak mau kan, ya udah itu urusan gua, tenang aja, lu nggak usah urus gitu ya. Yang penting lu ke masjid yuk. Nanti dulu gua mah, lu jangan di teras masjid mulu, masuk ke dalam masjid, ya nggak? Lu jangan ngumpulnya di teras mulu lu. Sekali-kali masuk ke masjid, ini asal udah selesai ibadah, lu baru datang ke teras masjid, bukannya masuk ke masjid, kan gitu ya. Maka kita ini anugerah besar bapak-bapak. Ya, bisa nggak masukkan itu tuh? Latihannya gitu tuh, ya latihannya. Terakhir, satu hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Suhail radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, berdirinya salah seorang di antara kalian sesaat saja di jalan Allah itu lebih baik baginya daripada beramal seumur hidup di tengah keluarganya. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Hakim. Jadi mujahidin kita di Palestina itu memikirkan keselamatan muslimin lainnya. Ya, berdiri dia sesaat untuk menjaga kaum muslimin keselamatannya lebih baik daripada beramal seumur hidup di tengah keluarga. Para dai-dai Allah yang sekarang bersebar ke seluruh dunia, ya, para ustadz-ustadz yang mengabdi di pedalaman-pedalaman Kalimantan, Papua, mereka mujahid semua itu Pak, di bidang pendidikan mujahid, ya, di bidang macam-macam. Para mujahid itu, dokter-dokter yang dia pengabdian untuk mengurusi urusan umat, ya, karena dia khawatir kalau kaum muslimin di pedalaman sana nggak ada dokternya gimana, mau operasi susah segala macam. Maka ini orang-orang yang jihad fisabilillah, amal dia memang kelihatannya sedikit waktu jihad itu, kelihatannya berdiri doang gitu, ya nggak, kelihatannya berdiri, tapi kata Nabi SAW lebih baik baginya daripada dia beramal seumur hidup di tengah keluarga. Kita doakan seluruh mujahidin seluruh dunia, ya, supaya kita dapat bagian daripada amal mereka, karena kita mendoakan mereka semua. Insya Allah. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah, ya, untuk kebaikan-kebaikan. Karena suratul Fatihah sebagaimana kita telah baca sebelumnya hadisnya adalah satu surah yang setiap hurufnya bisa kita pakai untuk segala keinginan kita. Setiap huruf daripada Al-Fatihah itu
Karena tidak ada surah yang pernah Allah turunkan secara khusus, dikirim oleh satu malaikat, dan pintu langit belum pernah terbuka kecuali untuk mengirimkan satu surah ini full. Satu surah itu enggak terpisah-pisah Pak turunnya. Satu surah langsung full turunnya. Beserta juga apa? 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Maka ini punya keutamaan. Maka kita baca surat Al-Fatihah. Ya, untuk diri kita, ahli keluarga kita, kedua orang tua kita, muslimin muslimat seluruh dunia, dan juga para pendiri Masjid Al-Amin, para pengurus Masjid Al-Amin. Semoga Allah SWT kuatkan mereka semua. Semoga Allah sehatkan mereka semua. Dan saudara kita yang telah wafat, Bapak Muhammad Rashid bin Asman dan juga Muhammad Rifai bin Haji Anwar, semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa mereka semua, menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala Train your mind to be stronger than your feelings. Don't give up on yourself. There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.